Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan. Oke, langsung saja, next. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal atau kebijakan kriminal atau bisa juga disebut criminal policy, menurut Prof. Sudarto, beliau pernah mengemukakan bahwa terdapat 3 arti mengenai kebijakan kriminal. Yang pertama, dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode dalam yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dan yang terakhir dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral di masyarakat. Secara singkat, menurut Prof. Sudarto, criminal policy dapat dikatakan ialah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Next. Hubungan politik kriminal dengan politik sosial. Hubungan politik kriminal dengan politik sosial dapat dijelaskan dalam skema berikut ini. Berdasarkan skema di atas, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Social defense policy dapat ditempuh dengan menggunakan criminal policy. Criminal policy itu sendiri dapat berupa pendekatan dengan sarana penal dan pendekatan dengan sarana non-penal. Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Next. Menurut G. Peter Hofnagels, beliau menggambarkan ruang lingkup dari criminal policy dengan skema sebagai berikut. Berdasarkan pembagian menurut G. P. Hofnagels di atas, upaya-upaya yang disebutkan yakni penerapan hukum pidana atau criminal law application dimasukkan ke dalam kelompok upaya penal dan pencegahan tanpa adanya pidana atau prevention without punishment dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau influencing view of society on crime and punishment atau mass media dapat dimasukkan ke dalam kelompok upaya non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penindasan atau pemberantasan atau penuntasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan atau penangkalan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti yang luas. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut pada slide selanjutnya. Next. Kebijakan pidana menggunakan penal. Dalam artian, melalui jalur hukum pidana atau penerapan hukum pidana atau criminal law application. Pendekatan penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat
represif atau penindasan, pemberantasan, penumpasan setelah kejahatan terjadi atau on re in actu. Hukum pidana tidak menangani klausa serta gejala ataupun sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Kebijakan penal dapat diambil atau dicari dengan cara yang pertama ialah kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses mengangkat suatu perbuatan yang semula perbuatan biasa menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Yang kedua ialah dekriminalisasi. Adalah proses menghilangkan ancaman pidana menjadi perbuatan biasa atau dihapuskan pidananya. Yang ketiga ialah depenalisasi. Adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan akan tetapi dimungkinkan dituntut dengan cara lain, misalnya melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Next. Kebijakan non-penal. Kebijakan non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, pencegahan atau penangkalan atau pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi atau on re in potensial. Upaya non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan. Kebijakan non-penal dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak melalui hukum pidana atau dapat berupa 1. Pencegahan tanpa pidana atau prevention without punishment yang terbagi atas social policy. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan, penanganan, atau kebijakan berbagai aspek pembangunan. Ini sangat penting karena disinyalir bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen. Selanjutnya ialah community planning mental health. Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat atau social hygiene, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan atau kesejahteraan keluarga, termasuk kesejahteraan anak dan remaja. Selanjutnya,
mental health atau National Mental Health dan Child Welfare. Menurut Prof. Sudarto, kegiatan Karang Taruna, kegiatan pramuka, dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non-penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Yang kedua ialah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau influencing view of society on crime and punishment atau mass media. Di samping upaya-upaya non-penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain tersebut misalnya melalui media pers atau media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Menurut Prof. Sudarto, beliau menyatakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk ke dalam upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat potensial. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan razia atau operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat dapat pula dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan. Next. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, menurut M. Servacioni pernah menegaskan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan atau treatment apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki, atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode pendekatan itu. Oleh karena itu, cukup beralasan kiranya untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan, dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana non-penal. Next.